Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Adi Kusuma dengan NIM 2024 1010 Prodi Informatika, eh, kelas A, Desain Analisis Algoritma. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan ya, yaitu tentang decrease and conquer. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Ini sama seperti yang pertemuan sebelumnya, tapi hanya saja mungkin sekilas ya. Jadi ada array dengan 1 sampai ke n, dimana bilangan array itu ada salah satu yang kosong. Nah, seperti itu. Dan yang kebetulan yang kosong itu ada ini ya, di angka 8 ini. Nah, lalu nomor satu ini mencari bilangan yang tidak digunakan ya, sama seperti yang sebelumnya, tetapi kali ini menggunakan strategi decrease and conquer. Nah, kalau yang sebelumnya itu menggunakan strategi brute force ya, yang dimana artinya kalau brute force itu kita membabi buta, kita cek semuanya seperti itu. Tapi kali ini adalah menggunakan decrease and conquer. Nah, decrease and conquer sendiri itu adalah algoritma yang ini ya, kita kita melakukan eksekusi program itu tidak semuanya kita cek elemennya seperti itu. Nah, lalu apa bedanya dengan divide and conquer? Nah, kalau divide and conquer itu adalah dia tetap itu dibagi menjadi subset subset tertentu, tapi nanti subsetnya itu pada akhirnya akan menghasilkan hasil yang digabungkan antar subsetnya. Nah, kalau sedangkan dengan strategi decrease and conquer ini adalah ini ya, subsetnya itu menjadi lebih kecil tapi tidak bergantung antar subset lainnya solusinya. Jadi solusinya itu cuma hanya satu subset aja saja. Nah, ini adalah codingan untuk mencari bilangan non ya. Ada apa, bilangan yang tidak ada seperti itu. Kita ini ya, kita bikin array dengan 1 2 3 4 5 6 7 non 9 10. Lalu first ini maksudnya adalah indeks pertama, lalu lastnya ini kita dapatkan indeks terakhirnya. Lalu x adalah x itu adalah elemen yang mengandung non, karena kita itu ingin mencari yang non ini. Nah, lalu di sini saya membuat sebuah uh, fungsi namanya binary search. Di dalamnya itu ada first slash jadi 0, last sama ya. Nah, lalu ketika uh, indeksnya itu, yang indeks awal itu udah lebih dari yang terakhir itu, maka tidak ditemukan elemennya yang dicari. Nah, tapi kalau kita lihat, kita sebagai manusia melihat ya, non itu ada ya di dalam array, jadi tidak mungkin masuk ke cabang yang ini. Nah, lalu untuk setiap kedalaman rekursif, nah ini Pak, karena pakai rekursif ya, setiap kedalaman rekursif nanti ya di line berikutnya ini, tapi kita lihat dulu yang middle ini kita dapatkan indeks tengahnya, intinya seperti itu, tengahnya. Jadi ini misalkan ada ya list, kita dapatkan tengahnya 6 gitu. Lalu kalau misalkan langsung di tengahnya itu udah ketemu, langsung di return, ditemukan di indeks ke middle seperti itu. Tapi dalam kasus ini kan nonnya itu bukan di tengah ya, jadi yang pasti masuk ke else dan masuk ke yang if ini. Nah, if dan else ini bedanya apa? Bedanya yang ini itu dijalankan ketika x nya itu berada di setengah kanan listnya ini, sedangkan yang else yang ini adalah dijalankan ketika elemen itu yang dicari ada di setengah kiri listnya itu. Nah, seperti itu. Nah, lalu dipanggil lagi ini nama functionnya, berarti balik lagi ke sini ke atas dalam, tapi dengan keadaan kedalaman kedua ya. Nah,
dalam keadaan kedua ternyata none itu sudah berada di tengah, maka dari itu langsung ditemukan di indeks middle seperti itu. Lalu untuk alasannya sendiri mengapa algoritma ini disebut decrease and conquer, mengacu yang sudah saya singgung tadi di awal ya, bahwa kita itu tidak menjalankan semua algoritmanya. Nah, kita hanya menjalankan yang setengah kanannya ya, meskipun yang kita tetap menjalankan, maaf maksud saya kita tetap menjalankan gitu semua subsetnya, tapi untuk subset yang setengah kirinya ini kan tidak digabung gitu, maksudnya tidak menjadi solusi yang akhir. Nah seperti itu, jadi hanya satu solusi yang terakhir itu hanya di subset yang kanan seperti itu. Nah ya, nah lalu untuk selanjutnya adalah nomor 2 ini juga sama seperti yang kemarin, kita punya itu ya, operasi perkalian bilangan positif yang didefinisikan B nya itu sebanyak A kali. Lalu desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi brute force. Nah, karena kita maunya sebanyak A kali B nya itu, maka dari itu kita for I in range A. Nah ini untuk lebih lanjutnya mungkin di code. Oh ya, untuk code yang binary search ini tidak bisa dijalankan di Python dengan baik karena ada beberapa masalah seperti ini ya, saat nge-slice dari yang tengah ke akhir ini kan, kalau di Python last ini indeksnya tidak ngikut ya, jadi harusnya ditambah satu seperti itu. Nah lalu ini saya langsung saja yang ke nomor 2 tadi ya. Di sini misalkan ada perkalian 3 kali 7 seperti itu, ini adalah 21 ya. Nah jadi nanti 7 nya itu di generate sebanyak 3 kali dan ditambahkan ke hasil. Nah seperti itu. Nah kalau biar kelihatan ini di print aja B nya, karena B nya itu kan yang nanti ditambah ke hasil ya, jadi nanti B nya itu di 7 kali ya, maksudnya 3 kali. Nah seperti itu, ini yang versi brute force. Balik ke PPT, dan mengapa itu disebut brute force ya untuk yang B ini, karena semua elemen itu diperiksa dan dicek satu persatu. Nah itu adalah membabi buta ya, atau kasar lah. Untuk kalau di bahasa Indonesia kan secara langsung brute force itu, jadi semuanya kita coba seperti itu. Nah tapi beda lagi kalau kita mengerjakan menggunakan strategi decrease and conquer seperti yang diperintahkan di C ini. Nah lalu ini sudah dikasih tahu juga bahwa nanti kita akan memakai ini jika apa ini, ini jika A ganjil, maka akan menggunakan yang ini, kalau yang genap akan menggunakan ini sesuai yang di soal ini ya, maksud saya seperti itu. Lakukan terus sampai A sama dengan 1. Jadi kalau A sama dengan 1 itu udah base case nya ya, jadi udah mentoknya itu di A sama dengan 1. Nah lalu ini yang D itu nanti ya, jelaskan mengapa algoritma yang telah didesain di soal C itu tergolong decrease and conquer. Ini saya balik lagi ke VS Code, ini saya komen, ini saya run dulu. Oh ya ini belum di, misalkan ada perkalian 3 kali 5, kita run 15. Nah ini yang terjadi adalah gini, ketika di line 47 itu dipanggil function ini, atau ini kita simpan dulu seperti itu ya, kita simpan dulu di sebuah variabel, bisa nanti kita baru print hasilnya. Nah jadi ketika ada pemanggilan function ini di line 47, dia akan men-trigger di line ke-37, dia bakal naik lagi, ini 3, ini 5, lalu masuk ke dalam pembungkusnya ini function. Nggak masuk ke sini karena A itu bukan 1, nggak masuk ke sini karena 3 itu bukan genap, tapi masuk ke sini ya. Jadi di kedalaman pertama ini, kalau boleh saya tuliskan di sini,
Jadi dia bakal masuk ke else yang ini dan dia akan A kurang 1 2 bagi 2 1 ya, terus koma 2 B nya berapa, 2 kali 5 10, 10 tambah 5 15. Nah udah seperti itu. Oh ternyata ini ada pemanggilan fungsi lagi tapi ke dirinya sendiri, berarti ke trigger lagi ke line 37. Dia akan mencari yang sesuai dengan parameter yang telah diberikan ini. Nah langsung pada kedalaman kedua ini langsung di sini ya, masuk ke if ini, jadi B nya ini langsung dibalikan 15, dioper lagi ke pemanggilan sebelumnya ke sini, berarti ini nanti return 15. Nah ini ada return nanti keluar dari function, jadinya masuk ke hasil ini. Jadi ketika kita jalankan si hasilnya ini akan menghasilkan 15 seperti itu. Nah lalu mengapa ini juga disebut decrease and conquer, itu seperti tadi yang sudah saya singgung sebelum menjalankan code ini, bahwa kita kalau kita lihat ya di sini ini kan sebentar. Nah ya, pada kedalaman pertama kita menjalankan cabang ini, pada kedalaman yang kedua kita menjalankan ini, dan yang ini kita tidak jalankan ya, seperti itu. Meskipun nanti juga dijalankan, pada akhirnya kan kita tidak bergantung pada subset itu, jadi hanya satu subset saja seperti itu. Dan itu akan lebih efisien ya dibandingkan kita menggunakan brute force yang dimana kita harus melooping satu persatu seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.